Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida. Saya bersekolah di SD Negeri Milida Kecamatan Kedung Adem. Hari ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk melakukan perjalanan waktu ke sebuah desa yang penuh dengan sejarah luar biasa. Desa ini bernama Cangaan, sebuah desa kecil di tepi Sungai Bengawan Solo. Cerita ini diambil dari sebuah buku yang ditulis oleh almarhum Haji Sururi Jufri, berjudul Sejarah Desa Cangaan, Perkembangan Keagamaan, Ekonomi dan Pendidikan. Siapkan diri kalian untuk mendengar kisah tentang masjid tua, perdagangan yang sibuk, dan pendidikan yang bermula dari semangat yang besar. Yuk, kita mulai petualangan kita. Kisah kita dimulai lebih dari 2 abad yang lalu. Ketika seorang prajurit gagah berani bernama Ki Wiroyuda melarikan diri dari kejaran tentara Belanda. Bayangkan betapa menegangkannya suasana saat itu. Tapi Ki Wiroyuda tidak menyerah. Dengan semangat dan keberanian, ia berlayar menggunakan perahu getek kecil menyusuri Sungai Bengawan Solo yang panjang dan berliku-liku. Akhirnya, ia tiba di sebuah tempat yang kini kita kenal sebagai Desa Cangaan. Di sini, Ki Wiroyuda memutuskan untuk tinggal dan membangun sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat setempat. Tahukah kalian apa yang ia bangun? Ya, sebuah masjid. Bukan sembarang masjid. Ini adalah Masjid Jami Nurul Huda, masjid tertua di Kabupaten Bojonegoro yang didirikan pada tahun 1775 Masehi. Masjid ini menjadi pusat ibadah dan tempat berkumpulnya masyarakat, menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa penting di desa ini. Sekarang, mari kita beralih ke masa ketika desa Cangaan menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Bayangkan teman-teman, desa ini begitu ramai, dengan orang-orang yang berdagang tembakau, hingga rumput pun tak bisa tumbuh di pinggir jalan karena begitu banyaknya orang yang berlalu lalang. Sungai Bengawan Solo yang dulu dilalui Ki Wiroyuda sekarang kini menjadi jalur utama bagi perahu-perahu besar yang mengangkut tembakau dari Desa Cangaan ke pelabuhan di Gresik dan Surabaya. Tembakau ini kemudian dijual hingga ke Eropa. Wah, bayangkan saja perahu-perahu besar yang mampu membawa ratusan bal tembakau dan puluhan penumpang. Semuanya berasal dari desa kecil ini. Tapi tunggu dulu, kisah kita belum selesai. Ada satu bagian lagi yang tak kalah penting, yaitu tentang pendidikan di Desa Cangaan. Di desa ini, pendidikan dimulai dari sebuah lembaga dinia kecil yang kemudian berkembang menjadi Madrasah Al-Falah wan Najah. Madrasah ini didirikan oleh para lulusan pesantren terkenal Tebuyerang Jombang. Mereka memiliki semangat yang besar untuk mendidik anak-anak di desa ini. Dan dengan dukungan dari para ulama yang besar seperti Kiai Haji Abdullah Ubaid dan Kiai Haji Hasim Asy'ari. Madrasah ini berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan bagi masyarakat setempat. Nah, teman-teman, itulah kisah luar biasa dari Desa Cangaan, sebuah desa kecil yang memiliki sejarah
besar. Dari keberanian Ki Wiroyuda, ramainya perdagangan tembakau, hingga semangat pendidikan yang terus hidup hingga sekarang. Mari kita jaga dan lestarikan sejarah serta budaya kita, karena dari sanalah kita belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengar cerita saya. Semoga kisah ini menginspirasikan kita semua untuk selalu menghargai sejarah dan semangat juang para leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.